saya cuma ada 60. Jangan lama, saya cuma punya slide 4 yang mungkin nanti akan saja Bapak akan. Maaf saya terlambat. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman PSI saya diundang untuk share kira-kira apa sih yang kita maksud dengan anak muda dan politik itu. Mungkin saya hari ini mau jadi advocate aja. Kelihatannya Jayadi ingin menguatkan mental bahwa anak muda ini peluangnya banyak dalam politik. Pokoknya ada ruang-ruang yang bisa diisi. Menurut saya gini. Kayaknya kalau kita bicara dulu selalu gitu ya. Supaya agak lecek gitu ya kan. Kan karena idealisme anak muda ingin berpartai karena muak dengan partai-partai sehingga kita merasa punya peluang. Sekarang mungkin kita coba tes apakah memang begitu keadaannya di lapangan. Yang pertama mungkin kita harus sepakat dulu. Saya nggak tahu kriteria teman-teman PSI kalau saya nggak salah yang muda itu yang di bawah 40 ya. Saya nggak salah di bawah 45 tahun kita berarti masih muda nggak apa-apa. Tetapi pada kenyataannya itu hanya akan bertahan 1 atau 2 pemilu kan. Artinya setelah 10 tahun lapisan pemimpinannya mungkin juga harus berganti. Sementara partai politik itu adalah tentang continuity dari platform dan program dan juga orang. Sehingga misalnya dalam konteks lembaga legislatif, kalau anggota DPR-nya terpilih terus, itu umumnya lebih baik karena berarti dia lebih kenal dengan konstituennya, dia mengerti masalah apa yang dihadapi di lapangan, karena itu masyarakat percaya. Kan yang kita ingin bangun adalah politik berbasis kepercayaan. Sehingga kalau dengan kriteria di bawah 45, kalau ada seorang calon legislatif dari PSI yang umur 40 atau 41 terpilih, dia cuma bisa 1 periode. Kira-kira gitu. Saya nggak tahu nanti konsekuensinya apa dari batasan yang dibuat sendiri oleh teman-teman di PSI. Yang kedua, muda itu kan kita maksudkan keperluan untuk regenerasi, change of leadership. Tapi itu juga relatif. Tahun 30 Soekarno muda, dia berapi-api. Tapi tahun 45 dia dianggap sangat tua, makanya diculik Rengas Dengklok. Karena yang lebih muda udah nggak sabar lagi dengan Soekarno. Padahal tahun 45 umur Soekarno baru 44, lahir tahun 1901 kan. Sehingga bahkan dalam konteks politik seperti itu, di mana ada seorang Soekarno yang sangat menginspirasi, hanya dalam periode sebentar saja dia sudah dianggap tua. Dan ada lapisan di bawahnya lagi yang tidak sabar lagi. Nah ini tantangan kedua yang mungkin saya nggak tahu apakah dipikirkan juga oleh teman-teman PSI. Kan tentunya bukan untuk 1 kali pemilu membuat PSI. Raja Juli Antoni umurnya kalau saya nggak salah sekarang udah 25 masih bisa 15. Ya kan? Yang ketiga dari soal itu soal umur. Yang kedua, kenapa terbentuk partai politik? Ya kan? Kalau di literatur ilmu politik itu ada dua teori besarnya. Satu, bahwa struktur sosial masyarakat menciptakan partai politik. Jadi karena ada perbedaan-perbedaan sosial, maka lahirlah partai politik, ya kan? Religius, berbasis aliran dan lain-lain, muncul partai Islam, partai Kristen, partai nasionalis dan seterusnya. Ini orang-orang yang seperti Simon Catrokan dan lain-lain mengatakan karena ada perbedaan sosial di masyarakat, lahir partai politik. Sebaliknya, ada juga yang berpendapat bahwa karena ada partai politik, perbedaan-perbedaan sosial itu muncul. Jadi partai politiknya ada dulu, lalu dia meng-create, dia memobilisasi, berdasarkan itu maka tercipta pembelahan-pembelahan sosial ini. Struktur sosialnya jadi berubah. Mungkin ada partai politik yang misalnya partai buruh, itu kan tugasnya adalah membuat kesadaran kaum buruh. Buruhnya mungkin tadinya nggak terlalu sadar, tapi kan ada partai politik buruh, maka dia terus-menerus memperjuangkan kehidupan buruh. Akhirnya buruhnya melek politik, lalu terciptalah kelompok sosial kaum pekerja. Kan orang-orang seperti Sartori dan lain-lain yang menganggap partai politik itu yang meng-create. Sekarang yang saya bayangkan adalah kalau kriterianya berdasarkan umur, itu nggak masuk dalam struktur sosial masyarakat menurut saya. Ya kan? Karena pembelahan masyarakat itu berdasarkan umur. Kecuali kalau teman-teman PSI mau eksploitasi umur.
Sehingga pada akhirnya akan tercipta kaum muda dan kaum tua. Risikonya paling cuma bisa 2 pemilu begitu, pemilu 3 udah tua semua juga. Dan yang sebenarnya memori masyarakatnya jalan terus, jadi baru 2 pemilu kok tahu-tahu partainya sudah ngos-ngosan, sudah kayak tua juga dan lain-lain. Ini saya kira 2 hal yang harus dijelaskan. Yang ketiga, nanti akan saya perlihatkan beberapa data ya. Kalau kita lihat fenomena belakangan ini di seluruh dunia, itu hampir semua survei itu gagal mengcapture apa yang sebenarnya terjadi di tengah masyarakat. Banyak survei yang meleset. SMRC nggak meleset sih. Tapi kalau kita lihat misalnya survei Brexit itu menjelang Brexit itu semua survei bilang Inggris akan tetap di dalam. Tapi pas hari H ternyata keluar, ya kan? Kemudian Hillary Clinton dan lain-lain itu surveinya memperlihatkan dia sebagian besar menganggap bahwa Hillary Clinton akan menang. Tapi pada akhirnya dia kalah. Ada beberapa teori yang menjelaskan bahwa mungkin ini juga kesalahan media membaca realitas masyarakat. Jadi media itu bukan surveinya kalau menurut saya. Media itu makin jauh dari realita masyarakat. Dan ini adalah karena media online yang justru menjadi senjatanya partai semacam PSI ini. Karena mengandalkan media online, dia mungkin gagal sebenarnya melihat realita politik masyarakatnya. Yang dilihat adalah dia maya tetap maya. Ini juga tantangan ketiga yang menurut saya harus diantisipasi. Kalau orang yang kampanye itu kan merasa mau menang semua. Karena apa? Karena yang kita hanya ingin mendengarkan apa yang kita mendengarkan apa yang mau kita dengarkan. Jadi ibaratnya itu dakwah orang beriman. Sudah beriman di dakwah itu. Jadi kalau yang ngomong anak muda semua, ya kan di media sosial anak muda semua makin meyakinkan kita bahwa ini besar ini. Padahal mungkin enggak, mungkin besar, mungkin tidak. Sehingga realitas macam ini yang harus diantisipasi. Ada 3 ya. Kemudian yang keempat, apakah anak muda tadi dari datanya SMRC kelihatan misalnya alasan memilih partai, anggota partai memilih partai yang bersangkutan. Sekarang pertanyaannya untuk PSI, apakah anak muda akan memilih anak muda? Kita nggak tahu. Tetapi bukan berarti anak muda nggak memilih orang tua. Bukan. Misalnya Bernie Sanders yang kemarin di Amerika Profit itu anak muda semua. Bernie Sanders umur 70 tahun. Sehingga asumsi kita tentang anak muda akan memilih anak muda itu 50-50, paling banter, atau kita nggak tahu sama sekali. Karena ada fenomena yang memperlihatkan bahwa anak muda ternyata bisa memilih orang tua juga dan sangat populer dari Sanders. Bahkan dia membawa ide-ide yang di Amerika sebetulnya kolot ya. Ide sosialisme dan lain-lain itu nggak kebayang 5 tahun yang lalu di Amerika akan begitu digandrungi anak muda Amerika yang kapitalistis, individualistis, yang mengandalkan pada negara. Sehingga asumsi tentang anak muda kemudian anak muda itu perlu dilihat betul-betul. Apakah nanti kalau PSI mencalonkan anggota legislatif harus yang umurnya di bawah 45 juga? Enggak. Atau harus di bawah? Karena yang mau dibawa adalah semangat anak muda. Nanti efeknya adalah katanya anak muda nyaloninnya Pak Andi Budiman yang sudah 63. Yang keempat, menurut saya sebetulnya dalam kriteria muda ini bukan masalah umurnya, tetapi adalah secara natural yang namanya anak muda itu siapapun yang anti establishment. Jadi dia anti mainstream, anti establishment, anti status quo. Cuma di sini juga nanti dirumuskan dalam programnya juga agak susah juga. Karena apa? Karena pemilih itu kan ada 2 jenis. Pemilih yang tadi disampaikan Mas Jayadi itu kalau dibelah 2, ada pemilih yang retrospektif dan yang prospektif. Ya kan? Kalau pemilihnya retrospektif itu adalah jenis pemilih yang dia tanya ketika ada orang berkampanye, kamu pernah melakukan apa? Jadi dia mau retrospeksi dan ke belakang. Jadi ini satu jenis pemilih. Tapi ada pemilih yang prospektif. Dia nggak nanya kamu telah melakukan apa, tapi kamu akan melakukan apa. Kalau janjinya dianggap kredibel, dia akan pilih. Contohnya Obama tahun 2008 atau Jokowi tahun 2014. Pemilih kita waktu itu sangat prospektif semua, berpikir. Kayak misalnya sekarang
Kalau yang milih Ahok itu pemilih yang retrospektif. Di kampanye ini juga kampanye yang retrospektif. Ahok dan begini, begini itu, begini, begini. Tapi kalau timnya Agus sama Anies, dia membangun logika pemilih yang prospektif, gitu. Bahwa dia akan melakukan ini, karena masalahnya janjinya kredibel atau tidak. Tapi bukan, nggak penting dia belum melakukan apa-apa, tapi janjinya dilihat kredibel. Ini saya bukan kampanye Anies. Lu tim kampanye. Yang lulus itu siapa? Nah, jadi PSI menurut saya adalah mengejar pemilih-pemilih atau membuat pemilih yang prospektif. Dan itu harus diturunkan dalam program-program yang kampanye yang kredibel. Karena dia nggak mungkin akan bicara tentang pemilih yang retrospektif. Dan yang disampaikan Mas Jaya tadi saya kira benar bahwa di Eropa, di survei-survei yang dibikin misalnya World Value Survey dan lain-lain. Kemarin ada terakhir survei tentang milenial di Eropa, itu dia khusus mensurvei kaum milenial di Eropa karena mereka penasaran akan menjadi nyata. Ternyata sebagian besar anak muda Eropa itu sekarang mungkin setelah menjadi Brexit justru masih ingin ada di dalam Uni Eropa. Beda betul dengan generasi yang tua. Persoalannya adalah yang tadi, apakah pemilih itu akan datang ke tempat suara. Kemarin kalau di Amerika saya lihat-lihat dibilang survei salah dan lain-lain, maksudnya enggak juga ya. Yang salah adalah ketidakmampuan memobilisasi. Pertama kan baru beberapa hari lalu yang mengkritik Hillary bahwa Hillary tidak kerja sekeras dia waktu kampanye lain. Kemarin terakhir itu dia baru masuk Michigan udah seminggu menjelang pemilihan baru masuk Michigan karena ternyata bayarnya makin tipis. Jadi seminggu itu ada Hillary masuk situ, Bill Clinton masuk situ, si Chelsea Clinton masuk situ, Donald Trump masuk situ, berebut karena ternyata ada soal mobilisasi yang tidak dibandingkan dengan pemilu Obama 2008. Ini mungkin juga kelebihan partai anak muda adalah politik kampanye yang berbasis data. Jadi pelajaran dari Obama 2008 di Michigan itu adalah karena strategisnya betul-betul paham survei di tingkat county, jadi tingkat kabupaten. Di tingkat kabupaten, orang kayak David Clark itu hafal tren survei bertahun-tahun ke belakang di tiap county, dan dia bisa memperlihatkan ketika 2006 dia sama David Axelrod merayu Obama untuk maju presiden. Obama ketawa kan dia datang berdua. Tapi David Clark waktu itu umurnya baru 33, dibawa oleh David Axelrod. Dia keluarkan peta sama data kajian, dia bilang kamu punya potensi menjadi presiden walaupun baru terpilih jadi senator, dan ini caranya. Jadi dia lihatin peta elektoralnya sudah per county dan dia bisa lihat trennya, tingkat partisipasi di tiap kabupaten berapa dan lain-lain. Bahwa ternyata dia temukan persoalannya adalah dari dulu sampai sekarang bagaimana memobilisasi orang ke tempat pemilihan. Karena dia lihat dalam konteks kandidat, misalnya 2 kandidat atau 3 kandidat, soalnya kandidat yang ekstrim pandangannya, kalau tingkat partisipasinya rendah yang untung kandidat yang ekstrim, karena itu pemilihnya lebih ngotot dibandingkan dengan kandidat yang moderat. Dan itu yang dilihat oleh David Clark waktu itu. Kalau di Indonesia ini konkret juga waktu pemilihan gubernur Sumatera Utara, Gatot lawan PDIP, itu voter turnout-nya rendah sekali, yang terendah dalam sejarah ada kita. Yang menang ya Gatot dari PKS karena yang lebih ngotot, makanya pemilihnya ngotot. Bukan pemilih ngotot punya passion untuk datang ke tempat pemilih, militansinya tinggi. Nah dalam konteks itu mobilisasi itu yang paling bisa harusnya partai anak muda. Cuma PR kita seperti tadi dibilang Mas Jayadi, itu ternyata anak muda kita hari ini politis tetapi non politis. Jadi dia suka juga aktivitas politik tapi dia nggak mau dikasih label politik. Bingung juga kan? Tidak.
Abu-abu. Jadi dia mau berpolitik tapi tidak mau dibilang sedang berpolitik. Kamu punya kepentingan. Memang politik itu punya kepentingan. Itu partainya ada kepentingan, ya semua partai ada kepentingan. Jadi soalnya bukan itu. Yang kelima, menurut saya adalah kalau kita lihat ini tadi udah sama juga sama Jayati ya. Sebetulnya saya setuju sama yang mau ingin saya sampaikan adalah memang relatif tidak ada polanya pemilih muda di Indonesia ini kepada partai-partai, nggak ada afinitas berdasarkan umur. Kalau kita lihat ya pemilih Gerindra ini saya cuma lihat gampang aja partai cuma 6 aja yang saya ini enggak, bukan karena saya nggak senang yang murah atau nggak senang yang lain gitu. Tapi ini hanya memperlihatkan partai yang menengah sama partai yang tua dan lama gitu ya. Kalau kita lihat memang pemilih-pemilih ini yang kelompok 17 sampai 44 ini justru yang lebih banyak misalnya yang milih PDIP ini orang-orang yang udah lebih tua, yang lebih muda nggak milih PDIP. Sebaliknya juga di sini juga nggak ada kalau kita lihat ini kalau kita anggap ini partai baru, ini partai lama, nggak ada perbedaannya. Jadi pemilih muda misalnya dia nggak melihat oh ini partai baru saya mau pilih partai baru, nggak juga. Atau pemilih muda nggak mau milih partai lama, nggak juga. Karena mereka ternyata ya tidak memilih berdasarkan umur. Paling tidak sebelum PSI berdiri. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, yang saya penting, anak muda itu kan harusnya bahagia. Kemarin kita iseng waktu survei terakhir itu kita nanya kamu bahagia apa enggak? Karena ada survei kalau nggak salah berbagai survei saya baca, ditanya apakah anda bahagia atau enggak? Indonesia itu salah satu yang paling bahagia ya, orang-orangnya. Sebenarnya kamu bahagia gitu. Jadi kita ini negara yang warganya bahagia. Saya mau tanya, ternyata nggak ada bedanya juga antara anak muda sama orang tua. Malahan kalau kita bilang antara orang-orang yang bilang sangat bahagia gitu, sama aja. Mereka yang umurnya di bawah 19 sampai yang di bawah 50 ya kurang lebih nggak jauh beda. Kalau bapaknya bahagia, dia bahagia juga lah. Berarti bapaknya nggak bahagia. Yang bilang cukup bahagia juga dibandingkan dengan umur nggak ada bedanya juga. Jadi ini yang mau saya challenge sih sebetulnya buat teman-teman PSI. Kalau kriterianya bukan, kalau orientasi politik, orientasi kebijakan, orientasi macam-macamnya berdasarkan umur, menurut saya pemilih kita hari ini tidak melihat itu. Jadi dia tidak bisa membedakan berdasarkan orientasi umur. Harus dicari cara lain yang lebih lebih mantap. Kemudian kalau kita lihat juga asumsinya kan begini, harusnya anak-anak muda ini adalah orang-orang yang paling nggak senang sama, paling frustrasi dengan demokrasi. Ya, makanya PSI berdiri kan. Tapi ternyata kalau kita lihat bagaimana mereka mengevaluasi demokrasi, sama juga nggak kelihatan pattern khusus tentang orang-orang muda yang frustasi terhadap demokrasi. Ini masalah kelima buat PSI. Mungkin asumsinya adalah partai anak muda harus berdiri karena partai orang tuanya nggak benar, gitu kan? Atau capek melihat orang-orang tua berpolitik. Ternyata sekolah itu nggak ada di tengah masyarakat. Minimal kalau kita belah angkanya orang-orang muda yang tua ya sama aja. Kalau kita lihat misalnya di sini yang bilang nggak berfungsi ya, mana nih? Ini yang biru tua ini kan sama aja nih, yang bilang tidak berfungsi ini yang di bawah 19 tahun yang kurang lebih persentasenya sama yang di atas 40 sampai 49 gitu, yang biru tua ini. Kemudian semua barnya ini sama aja. Jadi evaluasi mereka ya sama terhadap demokrasi. Ini yang terakhir, ekspektasi terhadap partai politik. Apakah partai politik bisa membawa perubahan di Indonesia? Survei kami terakhir itu ya sama juga antara yang di bawah umur 19 sampai yang di atasnya yang 50 tahun ke atas saya skip aja gitu karena nggak masuk juga ya. Saya cuma mau melihatkan
yang gradasinya beda-beda. Nggak kelihatan juga. Memang secara umum masyarakat Indonesia kecewa sama parpol. Tapi kalau kita belah umurnya, itu umurnya merata. Antara yang muda sama yang tua ya sama-sama kecewa. Sehingga itu kan repot kalau orang tuanya puas terhadap parpol, anak mudanya nggak puas. Nah itu buat kampanye enak, buat bikin program, buat bikin aktivitas itu. Tapi ternyata yang tua sama yang muda ya sama-sama aja. Makanya tadi yang disampaikan Mas Jayadi, suaranya tersebar di semua partai gitu. Karena kekecewaan itu berbasis umur merata di semua kategori umur. Dan terkait soal regenerasi, sebetulnya persoalan kita kan mungkin kita frustrasi karena partainya dipimpin sama yang tua-tua. Tapi tahun 2015 CSIS membuat sensus partai. Saya pernah sampaikan datanya juga ke teman-teman PSI waktu itu. Kita bertanya kepada semua ketua partai di daerah 513 kabupaten kota dan 34 provinsi, ketua partai daerah dari 4 parpol, Gerindra, PAN, Demokrat, PDIP. Jadi kita tanya macam-macam, semacam sensus. Ada 2.000 orang yang kita kita lihat, kita tanya. Dan ternyata sebetulnya regenerasi pimpinan partai politik daerah ini sudah terjadi. Karena umumnya ketua-ketua partai, misalnya ini yang PAN ya, ketua partai PAN di daerah ini umurnya yang paling banyak di bawah 46 ini. Ini sampai sini kan kalau digabung ini dibandingkan dengan yang di atas 46 sini. Jadi sebetulnya pimpinan partai di daerah itu semuanya udah muda-muda. Menurut standar umur kita gitu. Kalau Prabowo kan umurnya 30 berapa ya? Megawati umurnya berapa? Nanti 2019 Prabowo umurnya udah 69. Megawati udah 70. Semuanya udah, tapi mereka masih ketua partai. Padahal ketua partai di daerah itu muda-muda. Karir politik di Indonesia itu paling pol jadi sekjen. Karena nggak mungkin jadi ketua. Di Demokrat malah udah tambah nggak mungkin lagi. Kalau ada peringatan dari bawah gitu mau jadi pimpinan partai nggak bisa, ya kan? Kalau di Demokrat, karena sekjen aja udah dipegang keluarga kan gitu. Kalau di Gerindra ya sama juga, nggak mungkin sampai ketua itu, karena pasti dari keluarga Prabowo. Di PDIP apalagi, paling pol sekjen terbilang. Siapa yang ingat sekjen PDIP 3 periode yang lalu? Nah ini kan sama salah. Ada ceritanya Pak Pramono betul. Tapi yang lain naik bubar. Nah ini kita bayangkan nih sebetulnya banyak calon-calon ketua partai prestasi di dalam. Mungkin ini yang bisa direkrut sama PSI juga. Bisa juga. Karena apa? Karena mereka tahu karirnya akan berhenti. Karena partai yang ada itu dia tidak melakukan regenerasi. Dan mungkin PSI itu adalah sebetulnya message-nya adalah regenerasi, change of leadership yang tidak bisa dilakukan oleh partai-partai lain. Karena itu yang dijanjikan adalah karir politik yang bisa berlanjut lebih lama. Tapi persoalannya itu tadi, membernya di bawah 45. Nah, yang terakhir menurut saya adalah bahwa partai baru ini, kalau saya pribadi, menurut saya tetap penting. Cuma masalahnya adalah bagaimana teman-teman PSI kan sekarang nggak ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang pemilu ya. Padahal aturan main itu yang tadi disampaikan Mas Jayadi akan ada di situ. Apakah dia akan menguntungkan atau merugikan bagi partai baru? Satu tadi soal translasi dari suara menjadi kursi itu akan sangat mempengaruhi PSI. Kalau penghitungan yang sekarang itu menguntungkan partai-partai menengah, partai kayak Hanura, PAN dan lain-lain itu suaranya kecil tapi kursinya besar. Karena sistem penghitungannya menguntungkan juga. Kemudian apakah dia akan open PR, open list atau close list, itu juga saya kira akan sangat mempengaruhi PSI. Sehingga permainannya ada di regulasi politik yang sedang ada di bawah. Nah ini saya nggak tahu bagaimana strategi teman-teman PSI. Menurut saya sih bisa align sama partai-partai yang sudah ada,
memberikan aspirasi di sana. Kalau saya pribadi ini agak beda dengan teman PSI. Saya yakin pasti prefernya open list party system kan, PR. Kalau saya sebetulnya close list. Close list PR, seperti kan nggak apa-apa kita beda pendapat. Karena menurut saya itu sebetulnya yang kita ingin adalah partai yang disiplin. Open list PR system itu membuat partai yang tidak disiplin. Makanya partai makin tidak punya ideologi, karena yang bertarung adalah orang yang tadi disampaikan oleh Pak Jayadi, dia merespon pada individu. Sementara individunya bisa tidak membawa pesan apa-apa, ya, karena dia populer atau aktif dan lain-lain. Ya, sementara basis platform dan ideologi partainya menjadi tidak terjaga. Saya lebih setuju pada closed list system yang diperbaiki, bukan yang kayak Orde Baru dulu yang di CSS itu. Nggak benar tuh organisasi mas. Jadi kalau dia closed list yang diperbaiki itu akan bisa mendisiplinkan partai. Tapi ini kan bertentangan dengan semangatnya PSI. Karena closed list itu akan merugikan PSI. Mungkin saya di situ supaya bisa tanggung jawab. Satu hal Bu, meskipun tadi dari Pak Faranjaya dan Anda tadi memang terlihat bahwa suara anak muda itu nggak ngeblok di sebuah partai, tapi bagaimana kita melihat respon terhadap kemunculan partai baru? Kita ingat 2004 ketika demokrasi muncul, Gerindra juga sekitar itu ya, dan kemudian terakhir Nasdem 7% juga. Jadi apakah kita bisa melihat ada pola di sana? Artinya anak muda ini cenderung ingin mencoba mempercayai sebuah institusi politik baru ketika itu muncul dalam menurut saya bisa. Tapi kalau soal Nasdem Gerindra itu karena mereka splinter party dari Golkar. Jadi sebetulnya orang-orang Golkar itu semua punya masanya masing-masing. Kita partainya split itu ada yang terambil. Yang terambil dia punya semacam captive. Nah kayak Nasdem dan lain-lain itu kan dibangun oleh KPPI dan ormas-ormas yang sudah panjang umurnya di Golkar yang bisa memobilisasi. Yang kedua mungkin kalau dalam hal Nasdem mungkin dia agak berhasil menurut saya. Nasdem itu kan pecahan dari Golkar. Saya nggak tahu kreditnya harus dikasih ke Surya Paloh atau ke Abu Rizal Bakri sebetulnya. Kenapa? Suara Golkar tetap sama. Pemilu 2009 dengan pemilu 2014 suara Golkar tidak berubah persentasenya, ya kan? Lalu Nasdem 6 sekian persen. Kita nggak tahu apakah Surya Paloh dan Nasdem mengambil suaranya Golkar. Kalau dia ambil berarti Abu Rizal Bakri hebat, dia nambah suara yang diambil Nasdem karena suaranya tetap, ya kan? Tapi waktu itu saya nggak mau ngomongin tentang ada yang senang gitu. Abu Rizal Bakri boleh saya berprestasi gitu kan? Karena apa? Kalau kan berjalan hubungan aja. Kalau Golkar Nasdem suaranya Golkar diambil, ini kan jadi. Nah, ini dari mana yang tambahnya? Atau ini murni suara baru yang diambil Nasdem? Kalau saya curiganya sih sebetulnya ini dari Golkar yang bisa menambah pemilih baru Abu Rizal Bakri. Jadi bukan Nasdemnya yang menambah. Mungkin split, tapi saya nggak tahu harus dibuktikan secara. Kalau saya ada beberapa hal ya soal, misal contoh Nasdem itu. Satu, kalau kita perhatikan partai yang paling banyak menurun suaranya adalah Demokrat. Saya punya data Hipol yang tapi sudah saya bawa ya. Kemana saja suara itu lagi? Suara Nasdem antara lain dari Demokrat. Hampir separuh suara Demokrat di tahun 2009 itu pindah ke PKB di 2014. Tapi sebenarnya nggak pindah, itu pemilih PKB pulang kampung. Karena pada 2009 suara PKB diambil, maksud saya suara itu diambil sama Demokrat. Kenapa? Karena ketokohan SBY. Jadi itu satu. Karena itu yang pindah ini profilnya yang muda tadi pemilih muda. Nah itu yang saya sebetulnya harus dilihat lagi. Tapi menurut saya polanya kayak tadi, nggak ada pola khusus anak muda. Tapi memang ada sedikit kalau di data yang kami punya proporsi pemilih muda di Gerindra lebih banyak dibandingkan pemilih yang lebih tua. Itu di Gerindra. Ya alasannya
Alasannya dua sih. Alasannya kalau Gerindra mungkin marketing politik ya. Kemampuan melakukan marketing. Nah itu yang saya katakan. Kalau Nasdem itu selain faktor tadi menambahnya sampai oleh Mas Philip, kuda kali kan Mas kuda. Namanya kan Padang Pangan. Jadi selain faktor yang kedua faktor marketing politik dari Nasdem. Dalam ranking surveinya LSI dan SMRC, itu masih ingat saya kira, Nasdem itu sebelum hari tanda masuk, angkanya selalu 1,1, 1,2 itu terus. Begitu hari tanda masuk, iklan di mana-mana masif, angkanya naik di survei 4, 5 gitu. Hari tahun keluar lagi angkanya turun lagi sekitar 3 gitu. Itu konsisten. Jadi maksud saya ini mau memberi semangat lagi. Maksud saya marketing politik itu penting. Nah bagaimana? Ya jawabannya bagaimana kurang punya banyak punya media terus oke. Tapi marketing politik bisa juga dimulai dari bawah tadi. Anda memulai dari bawah tuh. Dari dapil masing-masing atau dari daerah masing-masing. Jadi dari bawah ke atas, menjadi tokoh kecil-kecil dulu dari bawah. Kalau itu betul-betul konsisten, tadi kata Mas Philip, konsisten tapi memang county by county. Maka bahkan mungkin kalau dengan itu precinct by precinct. Precinct itu bagian dari county kayak RW, di mana biasanya TPS ada di situ. Precinct by precinct. Nah itu yang memang problem si Hillary Clinton kemarin. Di Wisconsin itu 32 tahun terakhir selalu milih presidennya Demokrat. Untuk pertama kali sekarang milih presiden Demokrat. Karena county by county itu tidak dijaga oleh. Nah, marketing politik berbasis dari bawah itu bisa lebih murah. Tapi satu syaratnya konsisten, persisten. Dan itu memerlukan waktu. Bukan waktu yang lama. Mestinya anak muda punya kemampuan itu. Ada konsistensi itu. Provided dengan asumsi bahwa anak muda itu tidak terlalu bermasalah secara ekonomi kan. Kalau dia bermasalah secara ekonomi, mikir ekonomi juga ya kan susah. Harus benar-benar full time ngurusin partai. Itu saya kira yang ingin saya. Terus terakhir saya mau nambahin juga sedikit dari Mas Philip. Mas Philip terus udah. Ini saya ingin komentar juga soal survei di Amerika Serikat itu. Ini ada dua yang dibaca orang di Amerika Serikat. Probability of chance atau probability of winning dengan hasil survei itu beda. Yang dibaca biasanya yang orang Indonesia kebanyakan kita bukan saya di Indonesia banyak bacanya itu kan Upshot yang dari New York Times atau Real Clear Politics atau 538 ada satu lagi Andrew Linger. Jadi yang mereka lakukan itu adalah misalnya Trump probability winningnya menurut Upshot 84%. Kemudian menurut 538 probability of winningnya Hillary itu 68 sampai 70 terakhir itu. Itu probability of winning. Dasar menghitungnya adalah dia menghitung kalau 538 menghitung hasil survei digabung di berbagai negara bagian. Di Florida misalnya 538 memberikan chance of winningnya Hillary lebih tinggi. Karena sampai hari terakhir Hillary Clinton unggul, tapi unggulnya cuma 0,sekian persen di Florida, unggulnya itu. Demikian juga dengan Michigan, Wisconsin, unggulnya cuma 1%, 1,5%. Gitu. Semuanya di dalam margin of error. Sehingga saya nggak kaget sebetulnya, nggak kaget setelah melihat data-data itu. Jadi ya tadi seperti Mas Philip bilang, survei nggak salah-salah juga sebetulnya. Cuma cara kita membacanya saja. Tapi kalau untuk Brexit, saya akui memang mereka miss. Mungkin dugaan saya metodologi karena yang disurvei kebanyakan memang kan lewat online, lewat internet segala macam itu, yang lebih banyak anak muda nih, bias anak mudanya, sehingga yang ditangkap adalah suara anak muda itu kan nggak pergi ke polling gitu. Misalnya itu. Oke, itu saya tambahan sekedar
Oke, terima kasih Mas Jayadi. Sekarang saya beri kesempatan untuk 3 penanya pertama.